Hai, Assalamualaikum. Makasih sudah mampir untuk klik video ini di channel Aras Punya Cerita. Ada banyak bayi yang terlantar di luar sana oleh berbagai sebab. Ada juga orang yang mau merawat bayi-bayi malang ini. Tapi gimana akhirnya kalau kejadiannya seperti dalam video ini? Baby farm atau peternakan bayi. Tonton videonya sampai selesai. Baby farm atau peternakan bayi tentu saja bukan bayi yang diternakan atau beternak bayi kayak beternak binatang. Ini hanyalah sebuah istilah yang merujuk pada sebuah rumah adopsi atau kayak rumah singgah atau bisa kita sebut kayak rumah yatim piatu, tempat dirawatnya bayi-bayi malang yang ditinggalkan atau ditelantarkan oleh orang tuanya karena berbagai sebab. Jadi ada yang merawat ya bayi-bayi malang ini perawat, lalu dia menjadi perantara klien yang mau mengadopsi mereka. Dan praktek baby farm ini marak dilakukan di era Victorian, Inggris Raya, pada saat pemerintahan Ratu Victoria, tapi ini juga banyak terjadi di Amerika dan negara-negara Eropa lainnya. Aturan sebenarnya dari baby farm ini tentu saja untuk merawat bayi-bayi malang sampai mereka cukup usianya untuk diadopsi oleh orang lain. Jadi ya tentu saja mereka akan diberikan haknya seperti bayi-bayi lainnya pada umumnya, diberikan susu, diberikan makanan, dirawat kalau dia sakit dan sebagainya. Tentu harus dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan baik ketika akan diadopsi oleh orang tua angkatnya. Dan karena namanya merawat bayi itu butuh biaya yang nggak sedikit, tentu saja ada biaya yang diperlukan. Dan perawat-perawat ini biasanya akan mengambil biaya dari orang tua yang menitipkan mereka. Bisa dibayar di awal atau dibayarkan di belakang ya, berkala. Dan biayanya bervariasi. Kalau orang tuanya cukup kaya itu bisa dimintain biaya sampai 50 sampai 80 pound sterling. Kalau 50 pound sterling mungkin saat ini sekitar lebih dari 900.000 rupiah sampai sekitar 1.500.000-an ya. Mungkin saat itu sudah cukup mahal karena itu sudah dibebankan pada orang tua yang kaya. Kalau wanitanya miskin atau ibunya miskin, dia hanya dikasih biaya 5 pound sterling atau 90.000 rupiah. Dan bisnis ini ternyata berkembang pesat pada saat itu karena di era Victorian banyak wanita-wanita atau ibu-ibu muda yang mempunyai anak di luar nikah. Pada saat itu stigma masyarakat tentu saja negatif pada mereka, pada anak-anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah, atau juga kepada ibu-ibu yang melahirkan anaknya tanpa ayah. Diperparah juga dengan keadaan wanita atau ibu-ibu ini yang nggak punya biaya untuk melahirkan, untuk merawat bayinya, sehingga menjamurlah praktek baby farm ini. Maksudnya sih baik ya, si ibu-ibu ini ingin menitipkan anaknya sementara atau seterusnya untuk dirawat, ya daripada dibuangkan ya bayinya, nanti akan ada orang tua lain yang akan mengadopsi mereka. Karena ada biaya di awal, akhirnya ini jadi kayak semacam bisnis. Dan itu juga yang dilakukan oleh seorang perempuan kelahiran Bristol, Inggris di tahun 1838, Amelia Elizabeth Dare. Dia lahir di sebuah keluarga yang cukup berada. Ayahnya Samuel Hopley dan ibunya Sarah Hopley. Keduanya mempunyai usaha pembuatan sepatu yang cukup berhasil. Amelia ini bungsu dari 5 bersaudara yang punya 3 saudara laki dan 1 saudara perempuan. Di saat Amelia kayak umurnya masih kecil ya, di bawah 10 tahunan itu ibunya sempat sakit tipes. Dan Amelia yang masih kecil ini udah bisa tuh merawat ibunya, tapi sampai dia wafat. Ya nggak berapa lama memang ibunya Amelia ini wafat, di usia Amelia masih 10 tahun atau tepatnya di tahun 1848. Setelah ibunya wafat, Amelia ini sempat tinggal sama bibinya masih di kota yang sama, di Bristol. Dan ketika ikut sama bibinya itu dia sempat ikut kayak latihan magang gitu, kayak pelatihan kerja lah ya istilahnya untuk membuat korset. Ya di zaman era Victorian itu orang masih memakai gaun ya, dan di dalamannya itu pakai korset. Kemudian di tahun 1859 saat Amelia berumur kurang lebih 21 tahun, ayahnya ini ikut wafat. Dan setelah ayahnya wafat, usaha pembuatan sepatu keluarga ini diturunkan pada kakak laki-lakinya yang pertama. 2 tahun kemudian di tahun 1861 sekitar umur Amelia 23 tahun, dia tuh ketemu sama jodohnya, seorang pria parubaya yang umurnya juga sudah tidak muda ya, sudah 59 tahun, George Thomas. Karena selisih mereka ini cukup jauh ya, sekitar 36 tahun, mereka tuh berbohong tentang umur sebenarnya untuk dicatatkan di sertifikat pernikahan. Jadi umurnya Amelia itu dituain 6 tahun, jadi kayak 29 tahun, dan umurnya suaminya, George Thomas itu dimudain 11 tahun jadi kayak 48 tahun agar selisih umur keduanya tidak terlihat terlalu jauh. Setelah menikah, Amelia ini ikut pelatihan kerja lagi kayak semacam jadi juru rawat atau perawat, dan saat itu sangat dibutuhkan. Ya zaman sekarang juga masih dibutuhkan ya sama
Dan dikabarkan jadi perawat saat itu tuh nggak mudah karena teknologi dan obat-obatan pastinya tidak secanggih sekarang. Dikabarkan jadi perawat saat itu sangat melelahkan, tapi itu dibutuhkan dan dihormati oleh masyarakat pada saat itu. Dan Amelia ini terus menjadi juru rawat sampai kelahiran putri pertamanya. Jadi setelah punya anak pertama, dia berhenti jadi juru rawat. Tapi sebelum berhenti itu, dia sempat melebarkan kembali nih ya keilmuannya untuk belajar menjadi bidan. Karena dia berkenalan dengan seorang perempuan bidan bernama Ellen Dean. Dari Ellen Dean inilah Amelia belajar untuk membantu kelahiran bayi. Dari Ellen Dean ini juga Amelia mengetahui adanya bisnis baby farm. Lalu kemudian Amelia berpikir dia kayaknya mau ya bisnis kayak gini juga. Lalu menjadikan rumahnya menjadi kayak penginapan atau kalau sekarang kayak macam klinik-klinik bersalin gitu ya, untuk menampung wanita-wanita yang akan melahirkan tapi tidak punya biaya. Kemudian dirawatlah bayi-bayi ini sampai cukup umur untuk diberikan pada orang tua yang akan mengadopsinya. Di Inggris saat itu berlaku Undang-Undang Kemiskinan tahun 1834 yang menyatakan mencabut kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anak di luar pernikahan yang sah. Jadi suami-suami atau ayah biologis dari anak-anak ini sudah nggak ada lagi kewajiban keuangan untuk memberikan nafkah kepada bayi-bayi yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah. Tentu saja ini merugikan bagi para ibu karena mereka jadi harus mencari pemasukan ya, harus mencari biaya untuk melahirkan anak mereka belum membesarkan, dan itu nggak semuanya perempuan tentu saja bisa seperti itu. Jadi dia akhirnya serius untuk menekuni bisnis baby farm ini. Awalnya Amelia ini serius untuk merawat bayi-bayi malang ini, tapi ketika dia juga kesulitan ekonomi sesaat setelah suaminya meninggal, dia mulai berpikir memakai biaya yang tadi dibayarkan sama ibu-ibu yang menitipkan bayinya sama dia. Yang harusnya biaya itu dipakai untuk perawatan bayi, akhirnya dipakai sendiri pribadi untuk keluarga dia. Jadi biaya untuk makan, minum, susu, perawatan, popok, dan sebagainya itu nggak diberikan sebagaimana mestinya kepada bayi-bayi tersebut. Banyak bayi-bayi itu yang dibiarkan malnutrisi, tidak diberikan makanan yang seharusnya, kekurangan gizi, akhirnya sakit. Nah, ketika sakit juga nggak dibawa berobat ke dokter, yang akhirnya berakibat kepada kematian. Dan ternyata banyak bayi-bayi yang akhirnya meninggal di bawah pengasuhan Amelia. Sampai di tahun 1879, seorang dokter itu mulai curiga karena di bawah pengasuhan Amelia ini begitu banyak bayi yang kelihatannya nggak sehat atau meninggal. Jumlahnya terus bertambah dan dokter ini mulai melaporkan Amelia ke polisi. Cuma katanya polisi saat itu masih kurang bukti untuk menjerat Amelia dengan tindak kriminalnya ini. Bahkan dalam kesehariannya Amelia ini sering menggunakan sirup yang mengandung opium sejenis narkotika untuk menenangkan bayi-bayi tersebut kalau bayi ini rewel ya, merengek atau sering nangis. Jadi dikasihlah sirup narkotika itu. Kebayang ya, bayi dikasih bahan narkotika, ya dia anteng ya, tidur terus gitu. Iya nggak rewel tapi anteng begitu, diem gitu kayak orang sakau gitu ya. Kalau overdosis ya meninggal juga. Kalaupun dia akhirnya sadar lagi, jadi malas makan. Dan itu juga memang maksudnya Amelia, supaya nggak ada biaya untuk makanan si bayi-bayi ini. Jadi ya banyak sekali memang bayi-bayi yang meninggal di bawah pengasuhan Amelia. Tapi seiring waktu berjalan, bertambah korban-korban bayi ini yang dalam pengasuhan Amelia, akhirnya membuat polisi bisa menjerat dia. Dan dia tuh dihukum kerja paksa 6 bulan. Tapi bukan atas tuduhan pembunuhan, hanya berdasarkan kelalaian atau pengabaian terhadap anak-anak ini. Jadinya tindak kriminal yang dituduhkan atau dicurigai dokter ini belum juga bisa terbukti. Di tahun 1890, Amelia kembali menekuni bisnis baby farm-nya untuk menghindari kecurigaan polisi atau pemantauan polisi. Semenjak dia ditangkap yang awal tadi, dia tuh akhirnya sering berpindah-pindah kota, tapi di tempat yang baru dia membuka lagi bisnis baby farm ini dengan nama alias dia yang banyak. Sampai satu saat ada seorang guru perempuan ya yang menitipkan anaknya, dan kemudian beberapa waktu dia menengok kembali si bayi ini. Jadi ada beberapa ibu wanita yang secara berkala mereka nengok bayinya lagi, atau ada juga yang ingin mengklaim kembali anaknya. Nah, ketika dia datang ke rumahnya Amelia, dia nanya bayinya yang mana, karena waktu sudah berjalan agak lama ya, tentu ada yang berubah di fisik bayi tersebut, entah wajahnya atau badannya tambah besar. Lalu diberikanlah bayi si guru ini. Nah, ketika diberikan, guru ini kayak curiga, ini kayak anaknya bukan ya gitu. Lalu karena dia ingat ada tanda lahir di pinggul bayinya, dibukalah itu bajunya. Ketika diperiksa,
nggak ada tanda lahir di pinggul bayi tersebut. Lalu dia merasa, ini kayak bukan anaknya dia yang dikasih, terus anaknya yang waktu itu dititipin kemana ya gitu, kan dia udah bayar gitu ya, harusnya diurus dengan baik. Tapi kecurigaan ini dia tidak sampaikan langsung kepada Amelia, dia langsung lapor polisi aja, dan kembali polisi menaruh curiga dan memantau Amelia. Kalau polisi sudah mulai curiga gitu, Amelia tuh kayak menunjukkan diri atau mencitrakan diri kalau dia tuh kayak gangguan mental atau gangguan jiwa. Bahkan dia sempat ada percobaan bunuh diri 2 kali dengan meminum 2 botol laudanum. Jadi laudanum itu kayak ekstrak alkohol juga dari opium. Di bulan April tahun 1896 ada seorang wanita yang bernama Evelina Marmon. Dia kayak wanita pub gitu. Dia juga punya bayi di luar pernikahan yang dia bingung gimana melahirkan dan biaya perawatan selanjutnya. Lalu dia tuh kayak memasang iklan gitu ya. Dia bilang dia butuh orang tua yang bisa mengadopsi anaknya, yang mau merawat dan membiayai anaknya. Lalu muncullah si Nyonya Harding. Jadi Nyonya Harding ini bersedia untuk merawat bayi Evelina ini. Lalu mereka ketemu, deal gitu ya. Evelina dimintain sejumlah uang juga sih, tapi ya secukupnya yang dia bisa, karena Evelina ini memang keadaan ekonominya juga nggak terlalu bagus ya. Setelah dia melahirkan dan menyerahkan bayinya, dia kembali bekerja jadi wanita pub. Dan beberapa waktu kemudian dia kembali lagi ke Nyonya Harding tadi untuk menengok bayinya. Tapi dia nggak ketemu sama bayinya. Ada aja alasannya si Nyonya Harding ini. Dibilang bayinya lagi sakit lah, lagi apalah. Dan karena kecurigaan Evelina ini, dia melapor kepada polisi. Ya, tentu saja Evelina tidak bisa menemui bayi yang dititipkannya pada Nyonya Harding, karena bayi itu memang sudah tidak ada, alias sudah tewas. Nyonya Harding ini mencekik bayi tersebut dengan selotip 2 kali, lalu dibungkuslah bayi tersebut kayak pakai kain gitu, diberi pemberat bata, lalu dibuang ke sungai Thames, Inggris. Dan beberapa hari kemudian ada kayak pengayuh perahu kecil gitu yang menemukan bayi tersebut. Ketika diangkat sih dia nggak tahu itu bayi ya, kayak ada bungkusan apa nih gitu ya, ada kain lalu ada bungkusan kertas lagi. Pas diangkat ternyata itu isinya bayi. Ya dia melapor kepada polisi, lalu polisi menyelidiki bayi tersebut, kain yang buat bungkus, ada juga kayak macam kertas paket gitu. Ketika diteliti lebih lanjut itu ada alamat Nyonya Harding, lalu ditelusurilah alamatnya Nyonya Harding ini, dan ternyata itu adalah Amelia Elizabeth. Jadi karena Amelia Elizabeth ini punya nama alias yang banyak, ya nggak heran kalau dia pakai nama samaran Nyonya Harding. Dan ternyata ketika diselidiki lebih lanjut, di dalam rumahnya itu udah banyak selotip-selotip untuk mencekik bayi. Jadi ternyata bayinya Evelina ini bukanlah bayi pertama yang dibunuh oleh Amelia. Ada bayi-bayi lainnya, ada juga yang sampai 2 ditumpuk gitu, ditaruh di tas karpet lalu kembali dibuang di sungai Thames. Amelia sendiri tidak menyadari kalau di bulan Maretnya sebelumnya itu memang sudah ada penemuan bayi lain di sungai Thames, dan pada saat itu polisi juga sudah mulai curiga. Cuma karena belum ada bukti lebih lanjut yang mengarah kepada Amelia, hanya dipantau dulu nih, sampai akhirnya di bulan April tersebut ada penemuan bayi milik Evelina tadi. Di dalam rumah Amelia Elizabeth ini polisi menemukan begitu banyak surat-surat dari ibu-ibu yang sudah menitipkan anaknya pada Amelia. Jadi mereka bertanya gimana kondisi anak mereka dan sebagainya. Ada juga kayak kwitansi pembayaran ya, iklan atau pembayaran biaya di awal untuk bayi-bayi yang dititipkan ini. Ada juga banyak perjanjian adopsi, banyak baju-baju bayi dan sebagainya. Dan diperkirakan selama 20 tahunan terakhir Amelia Business Baby Farm ini sudah lebih dari 400 bayi yang tewas di tangan Amelia. Dan ini menobatkannya jadi kayak pembunuh berantai paling produktif, pembunuh wanita, dan itu adalah korbannya ratusan bayi. Gak butuh waktu lama, Amelia ditangkap dan dipenjara di penjara Newgate. Lalu di bulan Mei itu, 1896, dia sudah memasuki sidang putusan. Lalu hakim menjatuhkan hukuman mati kepada Amelia dengan cara digantung. Dieksekusinya itu bulan Juni 1896. Dan inilah akhir kisah Amelia, si pembunuh berantai 400 bayi. Silakan share video ini, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya. Terima kasih.